Kita beres-beres dulu guys. Sahabat alam, sebentar lagi kita akan ada tamu istimewa nih sebenarnya. Sekarang suasana di luar itu sebenarnya nyaman, sejuk. Tapi akhir-akhir ini malah banyak asap. Nggak ngerti ini maksudnya apa. Nanti kita tanya-tanya dulu lah sama ahlinya. Kebetulan bentar lagi sih katanya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat akan hadir. Dan pastinya ada pemerhati lingkungan akan hadir di sini. Yaudahlah, kita tunggu dulu ya, sahabat alam ya. Saya bikin kopi dulu, biar enak. Sudah ada Mang Uwa udah hadir. Kopi ya, kopi. Kopi dong. Kasih Pak Beni udah kesini. Nah, ini Mang Uwa spesial. Ini Pak Beni. Kopi apa ini Om? Ini kopi kesukaannya Pak Beni. Apa itu? Pak Beni itu sukanya Americano. Weh. Tapi lokal. Lokal lah, kita kan cinta Indonesia. Ini dari mana, Kang? Ngerosting sendiri ya ini ya? Ngerosting sendiri. Karena mau ada Mang Wo, saya tuh ngerosting sendiri Mang Wo. Luar biasa. Kopi Aceh ya? Ini langsung dari sana ya? Iya, jadi kita green bean-nya biasanya. Oke, jadi Enak lah ya. wangi ya. Ini cobain dulu Mang Wo. Kopi saya. Saya juga kopinya. Mau lah kopi. Saya. Enak ya? Keren. Wangi. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya. Kemana ya kita? Iya, udah lama ya. Udah lama. Kalau Kang Beni kan touring terus. Oh iya, touring terus ya. Touring terus. Ada hobi baru menikmati alam. Nah, ngomong-ngomong masalah alam nih Pak Beni, Mang Uwo. Akhir-akhir ini saya di warung saya ini agak nggak nyaman. Udaranya tiba-tiba agak bau-bau asap apa ini? Kenapa? Apa yang terjadi gitu kan sebenarnya itu sih sebenarnya. Seneng kan pas Masa ada itu ya kayak kebakaran asap itu Sari Mukti. mungkin itu. Ya. Gimana nih? Nah dulu gini, Joy. Jadi saya ingat dulu kita pernah ngobrol di episode berapa. Gimana kalau Sari Mukti kita tutup? Oh iya ingat kan? yang waktu episode sama Pak Beni apa woy? Bagaimana? Oh, ternyata Allah berkehendak lain. Iya. Karena dulu kita bicaranya 2030, sekarang 2023 sudah ditutup sudah ditutup oleh Allah. oleh Allah. Lagi kebakaran. Nah, oh iya benar ya Allah kebakaran. itu menjawab ya. Heeh, Menjawab menjawab. keinginan Om Beni. Karena alam juga tidak suka ya. Heeh. Alam itu bukan tempat sampah. Itu alam bukan Bumi kita bukan tempat sampah. Nah, ini masalah ini sebenarnya penyebab Sari Mukti kebakaran kira-kira apa ini sebenarnya kan? Kita masih simpang siur kenapa bisa kebakaran? Sebetulnya Kak Joy, kan kalau ditumpukan sampah itu akan menimbulkan gas metan. Nah, gas metan itu kalau sedikit terpantik aja ada rokok atau ada korek itu akan langsung nyala kayak kompor gas cepat aja. ya. Oh kayak LPG kali ya? LPG, Kayak LPG. dipantik sedikit udah. Oh iya emang betul. Dan itu akan lama. Karena apa? Ya sekarang volume sampah berapa? Gas metan yang dihasilkan berapa? Nah itulah dia matinya itu kalau tidak tadi kalau kompor kan ditutup pakai lap. Nah, mau sekarang bayangkan Sari Mati Mukti ya. yang berhektar-hektar Karung itu basah. ya, pakai karung basah gitu. gitu. Celupin terus ditutupkan kemana? Sebentar, kalau saya sih menurut saya gini gitu kan. Memang TPA Sari Mukti tadi Om Beni luar biasa sekali ya. Doanya terkabul gitu. Mungkin ini jawaban dari Allah gitu kan. Tapi ya pada dasarnya mungkin tidak seperti itu. Ada mungkin secara teori juga kan ada tadi disampaikan Om Beni ada gas metan yang mungkin luar biasa banyak menumpuk padat bertahun-tahun gitu kan. Dimulainya dari apa gitu kan, sumbernya dari mana. Kemarin saya sempat seminggu yang lalu Kang Beni saya sempat mengunjungi ke sana. Gimana Kang Uwa di sana? Gimana terakhir? Lokasi waktu itu hari Senin. Saya hari Senin terakhir ke sana. Memang masih ada titik api gitu kan. Iya. Masih ada titik api.
saya tanyakan ke petugas di situ juga kan. Banyak isu yang beredar. Ada mulai dari puntung rokok lah. Oh iya, ada Bisa isu jadi bisa. beredar isu Iya, rokok ya. Kan saya Sangat tanyakan. bisa itu. Tapi menurut petugas sih tidak ke situ. Nggak nyampe ke, tidak diarahkan dari puntung rokok. Karena kegiatan masyarakat di situ, para pemulung, petugas dan lain-lain udah biasa gitu kan. Buang puntung rokok di situ tuh udah biasa gitu kan. Dan itu pembakaran, potensi terbakarnya dari puntung rokok sangat kecil sih, katanya. Oh jadi isu yang selama ini ada di media yang Ya, bahwasanya itu betul. dari puntung rokok itu sepertinya hoax gitu ya. Ada beberapa Lantas petugas. apa Mang Wo Mungkin penyebabnya? tadi gitu kan, kata Om Benny gitu kan, ada gas metan yang mungkin sudah menumpuk cukup panjang, cukup padat. Kemudian cuaca kita juga kan ekstrim sekali kan, udara kita kan, cuaca kita panas sekali gitu kan. Mungkin dari panas itu kan. Oh iya sehingga bisa. berpotensi. Bisa. Nah ini Mang Wo, kemarin saya lihat di rilis di media asing ya, Oke. ada di ASEAN, ada di Eropa juga. Sampai Sarimukti ini diliput, ada liputannya, artinya ini bukan isu kecil, isu dunia gitu, internasional gitu kan. Nah, pasti kan harusnya ada langkah-langkah Pak Benny. Nah, gimana nih? Kalau saya sih ini sebetulnya harusnya dijadikan momentum untuk merubah konsep. Jadi selama ini dari dinas kebersihan sendiri kumpulkan, tarik, landfill gitu ya. Nah, itu kan harusnya sudah dirubah. Karena pertama tadi butuh lahan segimana untuk tadi hanya ngelandfill, artinya tidak diolah. Kemudian sekarang kan dampaknya sudah jelas. Dulu Cimahi pernah longsor ya, bukan korban, sekarang kebakaran. Sebetulnya, nah ini dari saya sebagai aktivis lingkungan ya, itu sangat tidak setuju kalau sampah itu hanya di landfill, karena dampaknya kan buat masyarakat bau, penyakit, belum bencana. Nah, sebetulnya ini kita pernah mempraktekkan ya Kang Joy ya. Jadi pertama sampah itu yang organik itu dipisah dulu, kita pernah ya, dipisah, ditarik. Itu kan kalau organik itu bisa jadi kompos. Sekarang kan ramai pakai maggot, pakai itu clear, nggak ada masalah. Jadi bisa tadi kalau maggot bisa dipakai ternak, bahkan kita kan butuh banyak ya maggot ya. Karena banyak. Punya peternakan mau, jadi butuh banyak maggot. Jadi bisa jadi kebutuhan maggot sangat tinggi. Yang kedua, kompos juga masyarakat sangat butuh kompos. Jadi yang organik tidak masalah. Kemudian yang kedua, yang recycle, kan sekarang banyak aktivis bank sampah di Bandung Barat, di Jawa Barat. Bahkan alhamdulillah kita sendiri sebagai sekretariat ya Forum Bank Sampah Jawa Barat itu tersebar sekali banyak aktivis bank sampah, sehingga sampah recycle itu udah ke bank sampah aja. Itu sangat real dan sangat berkesinambungan karena datanya lengkap ya. Kemudian secara data juga itu pasti tercatat dan hubungannya dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang residual. Nah ini kemarin kita masih belum punya konsep. Nah, sekarang itu ternyata yang residual itu asalkan kering, istilahnya bisa jadi RDF atau apapun istilahnya ya, yang penting residual itu bisa diterima oleh satu pabrikan. Dia butuhnya banyak, sampai 250 ton per hari kebutuhannya. Artinya organik beres. Recycle bank sampah banyak, tinggal diberdayakan. Nah ini sebetulnya kalau ini kan kita mempertanyakan ya pada pemerintah ya, yang dinas yang berkepentingan, mau DLH atau pemberdayaan desa atau apapun lah itu yang berkepentingan, ini harusnya dijadikan momentum. Kalau sekarang tadi penanganannya ini kan sampah ini unik. Sekarang katakanlah kita bicara KBB. KBB itu jumlah penduduknya hampir 1,6 juta jiwa. Sekarang menurut penelitian sekurang-kurangnya satu orang itu setengah kilo. Artinya ada 800 ton per hari. Bayangkan, mesin sebesar apa yang bisa mengolah sampah memusnahkan sebanyak 800 ton.
per hari. Nah, itu Mang Iya. Wo. Kemudian kita harus diperkecil dari kabupaten menjadi kecamatan atau kalau saya desa. Kalau saya hitung-hitung dari rata-rata tadi penduduk bagi di KBB itu ada 165 desa. 165 desa. Artinya kalau dirata-ratakan itu kurang lebih hanya satu desa mungkin hanya kapasitas sekitar 500 kg aja, 300 sampai 500 kg. Yang harus di-reduce ya. Yang harus reduce per Sampai hari. 1 ton ya? Nggak Jadi, sampai jadi 1 kecil ton. dong. Jadi kecil sebetulnya ya kecil. skalanya. Oh iya, sepakat lah. Nah, Belum itu kan udah dipilah lagi kan? Nah, artinya gini. Jadi kita pengolahan sampah ini jangan bicara di hilir di level kabupaten. Iya, iya. Besar. Kalau bisa. 800 ton nggak akan mesin apa yang bisa mengolah itu. Ya. Turunkan sampai maksimal di desa atau di RW lah. RW. Oke. Kecil tadi di RW tadi yang penting sekarang bagaimana pemerintah provinsi kabupaten mengeluarkan regulasi bahwa desa wajib memiliki bank sampah. Wajib ya. Sifatnya Wajib. udah wajib. Minimal satu desa satu aja dulu. Mang Wo, menurut Mang Wo gimana? Satu desa, satu bank sampah atau pengelolaan lah. Satu desa, kalau satu menurut saya sih memang semua tetap harus dari dulu ya. Dari regulasinya. Bukan dari individunya. Oh, dari individunya. Dari individunya dulu. Keluarga kerjaannya. Dari keluarga tadi mungkin maksimal sampai di tingkat RW. Menurut saya sih sepakat sekali gitu kan. Jadi jangan bicara di hilir gitu kan. Kalau di hilir ya seperti ini tetap terlalu berat. Ya. Nah, ini kemarin kan kita dengar nih. Ini kan masuk ke darurat nih, masa darurat. Mungkin kalau masalah darurat, saya berpikirnya, Darurat bencana ya. iya, kalau udah darurat sampah nih ya, artinya selevel dengan kalau ada banjir, ada Ya. bencana-bencana yang lainnya. Ini peran kita atau peran semua atau pemerintah atau apa ini seperti apa yang harus dilakukan dalam masa darurat ini? Gini Kak Joy, kalau yang sudah ada kan artinya mungkin sekarang pertama memang mau tidak mau pemerintah kabupaten lah itu harus menyediakan lahan sementara dulu supaya ini ketarik dulu gitu ya. Oh, untuk langkah jangka pendek lah gitu. Ya? Jangka pendek. Ini angkut dulu lah. Nah, selanjutnya bagaimana itu preventif. Jadi Oke. masyarakat jangan berpikir ngebuang sampah ke TPS atau TPA itu harus dimulai sekarang. Jadi bagaimana kelompok terkecil ini mau keluarga maksimal tadi di RW, maksimal lagi di desa itu harus tuntas. Harus tuntas. Itu yang langkah yang harus dilakukan. Dan itu sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Mang Wo nih, sangat bisa. Menurut saya nih. sangat bisa. Nggak tahu pemerintah bisa apa enggak. Ini nih. Menurut Mang Wo media Menurut Mang Wo gimana? media gimana nih? Sangat bisa kalau saya sih. Jawabannya? Karena saya bukan hanya bicara dan saya sudah mempraktekkan dengan Kang Ojo juga ya. Ya, Bisa. benar. Ya kalau pemerintah sih, kalau menurut saya sih hanya di atas kertas aja. Itu Berarti persoalan. kaitannya lebih ke legal gitu ya. Ya, di atas regulasi kertas, gitu. Di atas kertas aja bahwa ini ada jangka pendek, jangka panjang, selesai. Oh, gitu. Jangan dimakan. Sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya. Kemarin kan pemerintah contoh ya. Iya. DLHKBB mengeluarkan list, di situ ada bank sampah. Ada bank sampah di kecamatan Cisarua, Batu Jajar, Cililin, ya. Cililin itu ada. Nah, itu sekarang saya tanya gitu ya. Apakah pemerintah kecamatan desanya itu sudah mengakui belum? Sudah. Dalam hal ini SK-nya mungkin ya. SK-nya sudah ada akun belum? Sudah dibantu belum? Ya. Oh iya. Kalau belum, Itu kalau saya kan sendiri itu tadi membawahi beberapa bank sampah ya, unit ya. ya, Sejauh ini belum ada. belum ada. Oh, Baik- belum ada Baik ya. itu regulasi yang mendukung gitu ya. Kemudian Oh memang bank sampah itu harus di-SK-kan? harus ada lah. Harus ada. Jangan sampai artinya kan sekarang tuh ini Mang Wo. Datanya suka diminta oleh dinas terkait pemerintah ya, minta data. Tapi lembaganya tidak diakui. Ilegal. Ilegal, tapi yang dicopot gitu kan? Nah, itu aku mah. Kalau saya sih mikirnya Jadi gini, dianggap pemerintah yang bekerja gitu kan? Salah begitu, datanya butuh, bisa, mudah tapi gitu. lembaganya tidak diberi SK, Oh, tidak dibantu ya secara fasilitas, kan kita butuh fasilitas tempat, Ah iya. operasional, sarana prasarana itu butuh. Karena kalau sendiri ya, saya sebagai ya ini pelaku gitu ya, berat mau
berat sebetulnya. Karena apa? Bank sampah itu pertama harus dikumpulkan. Ya. Ya, harus ada pengumpul, harus ada pemilah, harus ada transportasi, harus ada tempat, Ya. harus ada administrasi, ada distribusi. Nah itu kalau tidak dibantu itu berat sebetulnya. Kita pun berjalan sebetulnya ini ya disubsidi mau. Subsidi secara individu, secara personal. ya. Jadi kalau boleh ditarik nih, kan berarti rata-rata belum dilegalkan oleh pemerintahnya. Ya, tapi datanya sudah Datanya diakui. sudah ada. Artinya legalnya aja belum ada, apalagi subsidi bantuan. Nah, yang Operasionalnya gitu kan, ya. Nggak tahu ya kalau di kota-kota lain. Oh, Ini kita mah versi kita ya. versi kita, Oh, versi iya. kita. Mm-mm. Kita itu merasa kita belum dirangkul oleh pemerintah. Oleh Sekarang saya pemerintah. tanya, tadi kan ada di list yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu di desa Anu, kecamatan Ya. Anu. Saya tanya ke desanya ada nggak? Itu diakui nggak? Ah, legal di desanya Ilegal di masing-masing. desanya. Ada akunnya nggak? Ah, Kan iya harusnya benar. ada akunnya dong. Iya benar. Jadi secara keuangan juga nyambung gitu. Iya, benar. Saya tanya. Kalau Ya, ini ka- dari dari- media coba bisa nggak bantu Enggak, kesusahan. dari kabut sendiri sudah ada akun. Sudah punya akun. Kalau kita kan kabut kan punya badan hukum dan Oh, itu ruang oke. lingkup bank sampah kita masukkan di situ. Jadi gerak kita itu dilindungi, payungnya adalah di ruang lingkup yang terdaftar di Kemenkumham. Iya. Nah, tapi selebihnya bagaimana kita diakui di pemerintahan setempat, nah itu yang belum. Jangankan akun ya diakui saja belum sejauh ini. Ya mungkin nggak ada satu pun nggak ada yang diakui. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Nggak Jadi artinya Kita punya berapa cabang ya? Banyak lah kita Banyak. sampai 13 lah. Banyak. berarti kembali lagi ke pemerintah ya bahwa regulasi yang baik dan benar ini seperti apa kan Betul. untuk menyelesaikan persoalan Kan kita sampah yang membantu tadi nih. dibahas. Kalau bisa kan tadi ya dibantunya dengan regulasi. Alhamdulillah kalau saya lihat sih pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu sudah mengeluarkan Perbub ya. Sudah ada Sudah perbubnya. ada. Sekarang tinggal bagaimana dari pemerintah kabupaten itu yang menekankan kepada desa, kepada kecamatan harus minimal satu aja. Satu desa satu lah. Iya. SK itu yang mengeluarkan pemerintah kabupaten atau cukup di desa? Nah kalau di SK, saya contoh di Bogor ya, itu bisa dari pemerintah Dinas Lingkungan Hidup atau dari desa. Artinya kalau ada biaya pun kan akunnya dari desa itu nyambung, nyantol. Jadi pada waktu ada pertanggungjawaban segala macam sudah punya akun. Nah, iya. Jadi gerak geriknya juga terbaca ya, Terbaca, pemerintah ya. apa yang sudah dilakukan teman-teman. Kemudian kan kalau saya lihat di desa itu ada istilah-istilah yang memang harus dikenal sebagai pertanggungjawaban ya. Tadi misalkan dana operasional, dana Ya. artinya transportasi. Jadi dana-dana itu istilahnya harus nyambung dengan Iya. pertanggungjawaban. Nah itu kan maksudnya kita ada akun itu secara bahasa nyambung, secara pertanggungjawaban keuangan juga nyambung. Itu yang kita maksud. Oke. Jadi intinya sih sistem jalan keluar dari darurat sampah ini sudah ada. Sudah ada. Jadi misalkan yang pertama organik juga ada sistemnya, yaitu jadi pupuk organik dan sistem maggot lah ya gitu, itu ada selesai. Yang kedua adalah recycle, dengan adanya bank sampah juga udah selesai ya. Bahkan itu bisa menjadikan nilai tambah ekonomi kan. Ya. Nah, yang terakhir yang masih kita confuse sebenarnya kan residual. Tapi sekarang sudah ada solusi kan. Ini tadi yang Ada, disampaikan RDF tadi ya. perusahaan Ada yang kebutuhan. membutuhkan kebutuhannya bahkan banyak. Banyak yang 250 ton ya per hari. per hari gitu kan. Artinya ini bisa menjadi solusi. Nah, kira-kira nih apa yang harus dilakukan? Apakah itu dari unsur masyarakat dan pemerintah? Enggak, kalau saya tanya dulu 250 ton tadi Kang Dari satu sempat wawancara terus kemudian Kita kemarin ketemu tapi belum ada MOU ya. Artinya cuman mereka diskusi kecil lah. diskusi kebutuhannya ada. Kemudian kita nanti hari Selasa akan melakukan Zoom meeting. Jadi artinya ingin Selasa memperdalam ingin memperdalam lagi bagaimana nanti MOU-nya gitu ya. Kebetulan saya kan aktif di Forum Bank Sampah Jawa Barat, jadi artinya kalau memang kebutuhannya tadi